Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Kali ini saya akan menampilkan koneksi antar materi pada modul 2.2, Pembelajaran Sosial Emosional. Saya Edi Saputra, JGP Angkatan 10, asal Kota Medan. Pembelajaran Sosial Emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Urgensi pembelajaran sosial emosional yaitu peningkatan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Pembelajaran sosial emosional di kelas terbukti menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Pembelajaran sosial emosional memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Nobel dan McGrath menyebutkan bahwa well-being murid yang optimal adalah keadaan emosi yang berkelanjutan atau relatif stabil, yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara umum positif, relasi yang positif dengan sesama murid dan guru, resiliensi dengan pengalaman belajar mereka di sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Dan 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikut ini adalah kerangka sistematis dan kolaboratif pembelajaran kompetensi sosial dan emosional KESET. KESET adalah singkatan dari Collaborative for Academic and Social Emotional Learning. Adalah sebuah kerangka pembelajaran sosial emosional yang didirikan tahun 1995 oleh sekelompok pendidik, psikolog, di antaranya adalah Donald Goleman, perintis konsep kecerdasan emosional, yang mengupayakan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional. Dari kerangka sistematis dan kolaboratif pembelajaran kompetensi sosial dan emosional dapat dijelaskan bahwa 1. Penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. 2. Kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk bentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. 3. Kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna, dan evaluasi secara berkala. Kompetensi sosial dan emosional, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai aspek sosial dan emosional. Untuk pencapaian kompetensi sosial dan emosional, didasari dulu dengan mindfulness, yaitu kesadaran penuh. Kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Kemudian, pembelajaran sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima, dari kompetensi sosial emosional ini ditemukan dalam program pengembangan anak dan remaja yang terbukti efektif untuk menumbuhkan kecerdasan emosional. Baru terwujudnya kesejahteraan psikologis well-being. Apa yang berubah dari saya? Pada modul 2.2 ini mengajarkan banyak hal tentang kompetensi sosial dan emosional. Keyakinan saya di awal adalah hanya kita para pendidik yang butuh akan kompetensi sosial dan emosional ini agar bisa mengendalikan pembelajaran di dalam kelas. Dan akhirnya saya memahami bahwa semua warga sekolah membutuhkan kompetensi sosial dan emosional ini. Awalnya saya berpikir dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran tidak perlu memasukkan kompetensi sosial emosional ini. Namun setelah mempelajari modul 2.2 ini, pemikiran saya salah dengan dimasukkannya kompetensi sosial emosional ini sebagai pengajar eksplisit, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, maupun penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Apa yang saya akan lakukan? Sesuai dengan berubahnya pemahaman saya tentang KSE ini, ada
KSE harus dimasukkan sebagai pengajaran eksplisit, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, maupun ciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Maka pada kesempatan berikutnya, saya akan mengimplementasikan KSE pada pembelajaran di kelas untuk mengembangkan KSE siswa. Saya juga berencana akan mengajak rekan sejawat dalam pengembangan KSE ini. Adapun kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak adalah pada modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru membuat murid bahagia. Guru memfokuskan murid untuk mencapai tujuan pembelajaran holistik. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, guru menjadi model bagi murid dalam hal berimpati, berkolaborasi, dan kepemimpinan, mengembangkan diri pada KSE bagi murid dan rekan sejawat. Pada modul 1.3, visi guru penggerak, mewujudkan kedisiplinan kelas dan budaya positif sekolah, kemudian mendukung pendidikan yang berkelanjutan karena murid merasa aman dan nyaman di sekolah. Pada modul 1.4, budaya positif, penguatan bagi diri pada keyakinan kelas, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid. Pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, adanya hubungan saling memahami dan menghormati oleh seluruh komunitas sekolah. Kemudian yang terakhir, mewujudkan kolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman baik seluruh komunitas sekolah. Demikianlah yang dapat saya tampilkan pada koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.